wa jami'il ulama wal awliya wassalihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila awliya adil baldah wa ulama'i wa salahihi wa ila arwahi walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yataghashshahum bir rahmati wal maghfirati wal jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyiris salihin fit dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hibah. Al-hibatu lughatan ma'khudatun min habba. Hibah diambil dari madhi habba. Maknanya apa? Bimakna marra, lewat. Jadi hibah itu lewat. Karena kalau kita hibah, uang itu lewat kan ya. Masuk ke dompet lewat tok, terus ke orang lain lagi. Itu. Kalau orang dermawan itu uangnya itu tidak betah di dompet, tidak betah ada di laci. Itu. Ada salah satu syair mengatakan la ya'lafud dirhamul madrubu surratana lakin yamurru alaiha wa huwa muntaliku. Ini salah satu syair orang yang dermawan membanggakan kedermawanannya. La ya'lafud dirhamul madrubu surratana. Dirham yang dicetak artinya koin, uang koin dirham itu tidak betah, itu tidak terbiasa, tidak betah ada di kantong uang kami, ada di dompet kami. Lakin yamurru alaiha, hanya sekedar lewat saja, hanya sekedar lewat. Wa huwa muntaliku, terus menerus pergi, pakai jumlah ismiyah muntaliku, bukan wa huwa yantaliku, tapi wa huwa muntaliku. Ada bedanya. Pakai isim sama pakai fi'il. Isim itu menunjukkan makna as-subut wa dawam. Itu terus menerus. Itu terus menerus. Artinya dia ini menunjukkan uang itu terus lewat, mampir aja mampir, berangkat lagi, mampir, berangkat lagi, mampir, berangkat lagi. Jadi sekedar untuk transit sementara aja. Dompetnya itu tidak pernah betah uangnya ada di situ, tidak seperti kama ba'dun nas ya. Uangnya sampai jamuran ada di laci. Uangnya sampai jamuran ada di celengan ya. Itu. Ini tidak betah, lewat gitu. Wa huwa muntaliku, terus menerus pergi. Bukan baru sekarang pergi. Jadi dari dulu, sekarang dan kapanpun wa huwa muntaliku. Wahwa muntaliku. Beda kalau wahwa yantaliku, ya baru sekarang aja. Kemarin enggak ngendep ada di situ lama ya. Baru sekarang pergi. Itu kalau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu menunjukkan al-huduts wat tajaddud, baru terjadi ya. Ya sekarang, wahwa yantaliku ya sekarang baru keluar dari dompet. Sebelumnya udah nginep bertahun-tahun ya. Itu. Tapi kalau wahwa muntaliku enggak, terus menerus. Kenapa? Kalau fi'il itu memiliki zaman, menunjukkan dari zatnya, menunjukkan zaman. Isim tidak menunjukkan zaman, walaupun yang namanya hadas itu pasti ada zamannya, tapi isim itu muntaliku. Muntaliku zamannya pada ada zamannya. Oh ya madi, ya hal, ya mustakbal. Itu muntaliku terus. Itu muntaliku. Sama senada misalnya seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti." Wallahu yu'ti. Kenapa wallahu yu'ti pakai fi'il? Wa inna ma ana qasim. Qasim pakai isim. Ada sirnya di situ. Hadis itu. Jadi ini bukannya ketepaan saja, enggak. Bukan kebetulan ini. Direncanakan itu ya. Wa innama ana qasim, ana qasim. Bukan, kenapa bukan ana aksim, ana qasim. Wallahu yu'ti. Kenapa Allah yu'ti? Bukan Allahu mu'ti. Bukan Allahu mu'ti. Ana qasim.
Nabi yang membagi-bagikan rahmatnya Allah. Itu. Yang ngasih aslinya Allah. Rahmat itu yang ngasih Allah. Tapi yang bagi-bagikan petugasnya, yang bagi-bagikan adalah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada satu nikmat pun yang sampai kepada makhluk siapapun, manusia, jin, malaikat atau apapun jamadat. Tidak ada satu nikmat pun, tidak ada satu rahmat pun yang sampai kepada mereka kecuali melalui Rasulullah SAW. Fil madi wal hal wa fil mustaqbal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu. Dulu kita belum diciptakan. Itu. Dan sekarang ketika kita ada, dan nanti ketika kita sudah pindah ke alam barzakh sampai di hari kiamat pun tetap kismah dari Rasulullah SAW itu tetap ada. Yang ngasih Allah, yang membagi-bagikan Rasulullah SAW. Tidak ada ceritanya nikmat dari Allah langsung sampai pada kita tanpa melalui Rasulullah SAW. Itu qasim. Kenapa pakai isim? Menunjukkan as-subut wat dawam, terus menerus. Rasulullah SAW selalu terus-menerus ngasih kita. Gitu. Hatta dalam kuburan, kita masuk ke alam kubur itu yang mati jasadnya, rohnya tidak mati. Nah, rohnya ini bisa tetap ada ya gara-gara ada kismah rahmat dari Rasulullah SAW. Di stop hilang gitu ya, saat nyawa-nyawanya, saat rohnya ya, itu hilang. Binasa saat rohnya. Nah, seperti itu Rasulullah SAW. Tapi Allah yuti, kenapa? Menunjukkan bahwa atiyatullah, pemberian dari Allah itu adalah makhluk, hadis. Ya, pemberian dari Allah itu hadis, makhluk. Itu nggak qadim. Itu makhluk. Itu menunjukkan itu, dan terus diwujudkan begitu. Udah, itu selingan saja ya. Al-hibatu lughatan ma'khudatun min habba, dari habba bermakna marra, lewatnya, lewat. Karena yaitu uang itu kalau dikasihkan orang ya hanya lewat aja ke kantong kita, hanya lewat aja ke saku kita, hanya lewat aja ke dompet kita, nggak nginep di situ. Itu, nggak sampai mustautin ya, bahkan nggak sampai mukim. Ya, tidak sampai mustautin, bahkan tidak sampai mukim. Selalu boleh selalu boleh jamak qasar itu uangnya. Itu kalau orang dermawan, uangnya selalu boleh jamak qasar, musafir terus. Itu tidak pernah mukim, apalagi kalau bakhil mustautin sampai jamuran uangnya. Ini. Jadi kalau uangnya uangnya orang bakhil wajib Jumatan. Soalnya mustautin, bukan hanya mukim tapi mustautin. Tapi kalau uangnya orang yang dermawan tidak wajib Jumatan dan selalu boleh jamak dan qasar. Karena itu tidak pernah mukim apalagi mustautin. Wa syar'an tamliku tatawwu fil hayah. Hibah secara syara artinya adalah tamlik, memindah kepemilikan dari yang memberi kepada orang yang diberi. Jadi memindah kepemilikan secara tatawu. Tatawu ini mengandung dua makna. Tatawu artinya bukan wajib. Ya, artinya bukan wajib. Ada saum wajib, ada saum tatawu. Kalau Ramadan wajib, kalau puasa Senin tatawu. Itu artinya tatawu, bukan wajib. Dan memiliki makna tatawu karena mencari pahala Allah, bukan karena mencari imbalan dunia. Itu hibah. Jadi hibah itu adalah memindah kepemilikan kepada orang lain secara tatawu, gratisan tanpa imbalan, dan secara tatawu artinya tidak wajib. Fil haya, ketika masih hidup. Ini yang dikatakan hibah. Catatan kaki di bawah tamlik. Falatat khulud diyafah. Diyafah itu suguhan tamu. Suguhan tamu bukan hibah. Kenapa? Tidak ada tamlik di situ. Kalau hibah itu tamlik, begitu dikasihkan pindah milik. HP ini asalnya milik saya. Kalau tak kasihkan, ya pindah taksiran Haidar. Ya berubah jadi miliknya Haidar. Terserah mau diapakan. Mau dijual, mau dibanting, mau dipakai, terserah. Itu tamlik. Beda dengan suguhan tamu. Hati-hati. Antum bertamu dikasih suguhan, sebentar lagi hari raya ya. Antum dikasih tamu, dikasih suguhan, itu bukan miliknya antum di depan antum itu. Itu namanya ibahah. Ya, ibahah. Hanya diperbolehkan memakan, meminum. Itu.
sesuai hurufnya, bukan satu toples dihabiskan, ya tidak ridho juga orangnya, tidak ibaha. Kalau setiap tamu habis satu toples bisa jualan toples habis hari raya ya. Ini jadi ibahah. Nah, jadi dhiyafah itu fala tadkhulu dhiyafah. Kenapa? Li'annaha ibahah. Jadi hanya dipersilahkan antum bertamu, dikasih suguhan, dikasih minuman, dikasih kue, dikasih makanan. Itu ibahah, antum dipersilahkan untuk makan sewajarnya. Itu sewajarnya. Lakin itu selama masih ada di depan antum, belum antum makan, bukan miliknya antum itu. Miliknya tuan rumah. Kalau masuk mulut tapi belum ditelan, ini milik tapi milik mu'allak. Milkan mura'ah, mu'allak, bisa jadi milik, bisa jadi batal, tidak jadi milik. Itu. Kalau ditelan jadi miliknya antum. Tapi kalau masih di mulut, keluarkan. Tidak jadi miliknya antum sudah. Ada suguhan permennya, antum masukkan ke mulut. Kata tuan rumahnya, keluarkan. Loh, iya keluarkan. Anak mau permen itu. Misalnya, nggak jadi milik ya. Tidak jadi milik itu apa? Lakin yamlikud dhaifu ma'akalahu biwad'ihi fi famihi milkan mura'a. Tamu itu akan memiliki apa yang ia makan dengan apa? Dengan meletakkan makanan dalam mulutnya. Makanan dimasukkan ke dalam mulut, kopi dimasukkan ke dalam mulut, itu menjadi miliknya tamu. Tapi miliknya belum pasti, milkan mura'a. Masih menggantung. Dengan kepemilikan yang masih menggantung. Artinya menggantung bimana annahu inizdarodahu, kalau ditelan masuk udah melewati kerongkongannya. Kalau ditelan ai bala'ahu, ya ditelan. Kalau dia menelannya istaqarra fi milkihi, maka menjadi milik yang mustaqir, milik yang tetap. Itu. Wa in akhrajahu, tapi kalau dikeluarkan lagi setelah masuk mulut dikeluarkan, tabayyana annahu bakin ala milki sahibihi. Berarti masih tetap milik ya yang punya rumah, yang punya suguhan itu. Ya, sahibud dhiyafah. Gitu. Jadi kalau masuk mulut milik tapi masih menggantung, belum pasti. Bisa cancel itu. Kalau ditelan baru jadi milik. Enggak bisa, ayo keluarkan, muntahkan. Enggak bisa, udah milik. Ya, udah milik. Tapi kalau masih di mulut kemudian dikeluarkan, enggak jadi miliknya tamu tapi masih tetap miliknya tuan rumah. Itu. Jadi dari sini kita paham, apa yang disuguhkan untuk tamu itu tetap milik pemilik rumah yang menyuguhkan, bukan miliknya tamu. Karena itu kalau ada kucing, nggak boleh tamu ngasih kucing. Antum disuguhi makanan, ada lauk, ikan laut dan macam-macam. Ada kucing bulet, antum ngasih apa? Kucing tadi, kasihan ini tadi mondar-mandir sini, diambilkan ikan asin satu, dikasihkan ke kucing, tidak boleh, bukan miliknya antum. Antum hanya diperbolehkan makan, tidak diperbolehkan untuk ngasih makan. Iya, tidak perbolehkan. Atau antum bertamu, dikasih suguhan, ada permen, ada apa, tuan rumahnya sedang masuk, ada pengamen datang, antum kasih permen, tidak boleh, bukan miliknya antum. Ya. Nah, kecuali izin kepada yang punya rumah atau dzon ridho ya. Jadi dzon ridho cukup. Hatta antum makan minum kopinya teman antum boleh, makan makanannya teman antum boleh, pakai sendalnya teman antum boleh, pakai pakaiannya kopiannya teman antum boleh. Kalau minta izin, terang-terangan minta izin dan diizini anti bikolbin, memang betul-betul apa legowo rela. Bukan karena haya. Kalau haya sama kayak seperti gosop. Ya. Antum kalau pakai barang orang lain minta izin, diizini karena malu. Atau makan makanan orang diizini karena malu. Sama seperti antum gosop statusnya, haram. Ya, haram. Sama seperti gosop. Hati-hati kalau ditawari orang, lihat-lihat. Ini yang nawari ini apa memang betul-betul nawari, serius, seneng kalau antum makan, atau ya hanu aja. Kata orang Jawa, abang-abang lambi, basa-basi, sekedar basa-basi. Kalau basa-basi jangan apa? Jangan makan, haram. Sama seperti ghasab. Itu.
Antum melihat teman antum waktunya buka puasa ada di warung sate, ngambil kursi pojok menghadap tembok. Nah, kepingin kelihatan orang ya. Nggak kepingin kelihatan orang, jadi ngambil posisi pojok warung, nyari kursi yang paling pojok menghadap tembok. Nggak ngeliat ke jalan, takut ada temennya lewat kelihatan nanti. Nggak, milih pojok udah ngadep ke tembok. Nggak kepingin kelihatan orang, nggak kepingin tertangkap oleh CCTV. Antum datang loh, sahibi ini ngapain? Bekhair ya. Antum sabar, gak kepingin kelihatan orang, antum sabar ya. Bekhair, masya Allah, Ramadan Karim, syahr mubarak ini. Fadal. Ya anu ini ya. Tadi kalau seandainya dia kepingin mempersilakan orang, tidak bakalan sembunyi ada di pojok gitu. Nah, ini ketemu ada di pojok. Fadal, ayo makan, buka bersama ini. Sini buka bersama. Antum makan haram. Kecuali memang dia serius. Kalau basa-basi hati-hati, ditawari basa-basi itu haram antum. Wadah ya. Itu jadi memakan, menggunakan barang orang lain itu boleh dengan izin yang izinnya dari hati, bukan karena malu. Atau don ridho, cukup juga don ridho. Tapi jangan jangan dibuat obralan don ridho ini. Jangan sembarangan. Pakai sendalnya teman antum paling ridho. Pakainya teman antum paling ridho. Ada kopinya teman antum kemana ini paling ridho, paling si ke hammam tak minum aja ridho. Don ridho ya, hati-hati. Don ridho itu harus pakai korenah. Kalau kira-kira korenahnya menunjukkan bukan dibuat-buat, memang hati antum tanpa dibuat-buat, tanpa settingan, secara naluri hati antum berdasarkan korenah menyangka kalau punya dugaan kuat kalau teman antum ridho. Kalau ragu tidak boleh. Ragu, apalagi don dari ridho, tambah nggak boleh ya. Nah, dan hati-hati penggunaan don ridho ini. Antum sudah don ridho karena korenahnya misalnya menunjukkan don ridho, ternyata orangnya nggak ridho, kena tuntutan di akhirat. Hati-hati, jangan gampang-gampang ngambil barang orang, menggunakan barang orang dengan alasan don ridho. Kalau meleset kena tuntutan ada di akhirat. Kalau donnya ternyata tak kira ini sohibi khoyir ridho, ternyata gak ridho, di akhirat kena tuntutan tuh ya. La ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Dugaan yang terbukti salah tidak dianggap. Hati-hati. Wadah. Balik kepada dhiyafah tadi. Jadi tamu itu tidak memiliki apa yang disuguhkan. Jadi dia hanya boleh makan, tidak boleh ngajak orang lain makan yang gak dipersilahkan. Tidak boleh ngasih pengemis misalnya, tidak boleh ngasih kucing kecuali minta izin atau don ridho. Atau misalnya antum ditokohkan di masyarakat misalnya, ada acara. Biasanya kan sebagian masyarakat kalau ada acara ada makannya, ada yang hidangan untuk undangan umum, ada hidangan untuk tamu VIP dipersilakan masuk secara khusus gitu kan ya, prasmanan. Yang lain yaitu piringan, pakai piring, nasi berenang di atas kuah soto ya, nasi berenang di atas kuah soto, lebih banyak kuahnya dibanding nasinya. Terus ayamnya itu apa istilahnya kalau orang Mebelan itu sebetannya ayam ya, bukan ayam sebetan. Tahu sebetan lah gitu. Orang kalau mebel kan biasanya dihaluskan kayaknya kan ya, ada yang kayu-kayu yang berserakan itu loh yang untuk ayam suwir ya, ayam suwir. Jadi 1 ekor cukup untuk 100 orang. Jadi kelihatan kelihatan kayak banyak ya, karena mekar gitu ya. Coba aslinya ya segini, cuma disuwir-suwir. Aslinya segini jadi kelihatan mekar gitu ya. Itu padahal segini aslinya itu. Jadi udah nasinya berenang di atas kuah soto. Ayamnya ayam suwir sebetani pitik. Ini yang undangan umum misalnya begitu ya, yang undangan begitu. Yang di dalam masya Allah ada macam, ada gulai, ada sate, ada rawon, ada kebuli, ada nasi mandi, ada macam-macam. Antum karena tokoh dipersilakan masuk. Jangan macam-macam mempersilakan orang yang nggak dipersilakan oleh orang tua, oleh tuan rumahnya. Hati-hati. Antum tamu dipersilahkan, ini dhiyafah, ibahah. Antum diperbolehkan makan. Hanya diperbolehkan, antum tidak memiliki, karena itu tidak berhak ngajak orang kecuali minta izin dan diizini oleh tuan rumah dari hati, bukan karena malu. Wadah.
hati-hati, dijaga adabnya tamu. Sebentar lagi ini hari raya, itu hari raya. Wasyar'an tamliku. Dan antum kalau bukan tokoh, misalnya kadang-kadang ya gitu, tuan rumah itu dibedakan konsumsinya tapi satu ruangan. Ini tuan rumah tidak berperasaan ini ya. Kadang-kadang begitu. Jadi ada makanan untuk undangan umum, ya biasa kayak tadi itu nasi berenang tadi itu ya. Itu. Ada yang istimewa, satu ruangan tapi satu ruangan. Nah, di situ ada buah-buahan, ada salad, ada lauk yang macam-macam. Antum kebetulan deket sama yang tempatnya deket sama yang tamu VIP. Tapi gak dipisah satu ruangan, deket. Tapi antum bukan tamu VIP. Antum merasa bukan tamu VIP, hati-hati lompat tangannya ke situ, ngambil anggur ya, ngambil apa gitu, hati-hati. Itu bukan untuk antum. Ibahanya antum ya nasi berenang itu, bukan nasi yang mandi, nasi yang berenang ya. Jadi antum ditawari sama tokohnya, tamu VIP-nya nawari, ayo sini ini loh. Yang nawari tidak berhak nawari itu. Yang nawari tokohnya yang punya tuan rumahnya. Hati-hati kalau kira-kira tuan rumahnya tidak suka, antum jangan macam-macam, hatta ditawari ya, ditawari tokohnya itu. Udah, iya sudah ini, saya lebih senang nasi berenang daripada nasi mandi. Itu hati-hati. Nah, itu. Jadi hibah itu tamlik, memindah kepemilikan, mengeluarkan diyafah. Terus selanjutnya itu wala yadkhulul waqfu wal ariyah. Waqaf juga tidak masuk tamlik. Ariyah tidak masuk kategori tamlik karena hanya ibahah. Kemarin sudah kita bahas di ariyah. Orang yang minjem itu hanya boleh memanfaatkan tapi tidak memiliki manfaat, bukan tamlik. Udah. Tamliku tatawu. Nah, tatawu tadi artinya apa? Tidak wajib dan tidak ada imbalan, bukan muawadhah, bukan wajib. Catatan kaki di bawah tatawu kharaja bihi ghairuhu, yang bukan tatawu. Kalbe ini bukan tatawu. Kenapa? Ada muawadhah, imbalan. Wa zakah wan nadri wal kafarah. Ini bukan tatawu. Kenapa? Karena wajib. Jadi tatawu di sini artinya secara tatawu artinya tanpa imbalan dan bukan perbuatan yang wajib. Fil hayah, pemberian ketika masih hidup itu hibah. Kalau setelah mati namanya wasiat. Gitu. Arkanul hibati arbaatun, ada 4 rukunnya. Wahibun, orang yang ngasih. Wa mauhubun lah, yang dikasih. Wa mauhubun, barangnya yang dikasih. Wasiqah, sekotnya. Gitu. Jadi hibah itu harus ada siqah. Kalau nggak ada siqah ya nggak jadi hibah. Orang belikan motor, bilang kan pakai ini motor. Nggak ngomong dikasihkan. Awas, bukan milik antum, tetap miliknya orang tua. Jadi orang tua beli motor. Itu karena anaknya sudah gede, sudah waktunya nganter-nganter untuk sekolah jauh misalnya, perlu motor, dibelikan motor. Tapi orang tua tidak pernah ngomong, tidak pernah menghibahkan motor itu, maka ya tetap miliknya orang tua. Kalau misalnya orang tuanya meninggal, ya motor itu termasuk warisan. Enggak, ini milik saya, ini belikan saya. Pernah ngomong kalau dihibahkan? Enggak pernah kan, cuman suruh pakai aja. Nah, berarti ya sekedar ibahah. Ya. Kalau orang tuanya meninggal, ini diwaris. Itu. Jangan langsung enggak, ini jatah anak, enggak usah diwaris, ini yang diwaris yang lain, ini dikasihkan anak. Pernah ngomong, kalau pernah ngomong fadol. Tapi kalau enggak, nah itu ragu kayak ngomong apa enggak ya, ahsan diwaris. Ihtiyatannya warok itu. Siqah, catatan kaki di bawah itu, siqah itu apa? Ijabun wa qabulun, ijab dan qabul. Terus ada masalah di sini. Apa? Begini, tajhiz itu apa? Begini, dulu itu kebiasaan, ya sampai sekarang, tapi tidak terlalu. Zaman dulu itu kebiasaan. Jadi kalau ada orang punya anak perempuan menikah, itu ketika diantar ke rumah suami, dibawahi perhiasan, dikasih perhiasan sama orang tuanya, dipakai perhiasan, pakaian yang bagus, di macam-macam lah.
Ini kalau ngomong ini hibah atau hadiah untuk putrinya, sudah jadi milik putrinya. Tapi kalau enggak, orang tuanya beli karena putrinya menikah, beli perhiasan, gelang, kalung, anting, macam-macam. Disuruh make, enggak ngomong ngasih, disuruh make karena mau berangkat ke rumah suaminya biar tampil menawan, dikasih perhiasan, pakaian yang bagus ya. Itu bukan dikasih, disuruh make. Enggak ngomong ngasih, berarti ini masih tetap miliknya orang tua. Ini falau jahaza bintahu, kalau dia memakaikan putrinya walau saghiratan, walaupun masih kecil, biamtiatin, dengan memakaikan atau membawakan itu biamtiatin barang-barang. Ini diantar ke rumah suaminya, bawa macam-macam, bawa perabot rumah tangga dan yang lain-lain. Au albasas sabiyya huliyan, atau punya anak kecil dikasih perhiasan. Jadi orang tua beli jam tangan dipakaikan ke anaknya. Enggak ngomong kalau hadiah atau hibah. Itu enggak ngomong kalau hadiah. Beda kalau ngomong ini hadiah. Kenapa? Karena puasanya lulus, anaknya masih kecil, karena puasanya full selama bulan Ramadan, atau karena tarawihnya full, karena tadarrusnya full, anak dikasih hadiah. Ini hadiah hari raya. Kalau hadiah sudah jelas itu milik anak. Ini enggak. Tiba-tiba hari raya orang tua beli jam tangan, surprise, anaknya ayo merem, itu merem dipakaikan ke tangannya, ayo melek, oh jam tangannya. Itu atau misalnya apa saja sudah, itu pakaian atau apa, perhiasan. Jadi ada orang tua memakaikan perhiasan pada anaknya yang masih kecil, au hariran, atau sutra, au zayyana zaujatahu bihi, atau untuk istrinya. Malam hari raya istrinya suruh memejamkan mata, dipakaikan kalung. Tidak ngomong hadiah atau apa, jadi pakaikan kalung. Itu pakaikan kalung. Habis itu suruh melek. Loh, kok ada kalung, surprise ya? Ada kalung emas. Nah, tidak pernah ngomong kalau dikasihkan ini hadiah atau apa, enggak. Dipakaikan gitu aja. Apakah ini jadi milik? Maka lam yazal an milkihi bimujarradi dzalik. Lam yazul. Itu dengan perbuatan seperti itu yang disebutkan tadi nggak hilang dari kepemilikannya dia, tetap miliknya suami, tetap miliknya orang tua. Kenapa? Ndak ada sighah, itu ndak ada sighah. Sehingga fayusaddaqu huwa wa warithuhu indal ikhtilaf bil yamin annahu lam yahsul minhu tamallukun. Karena itu dia dimenangkan, atau ahli warisnya kalau dia mati, ahli warisnya dimenangkan. Ini masih milik saya, ini masih milik orang tua saya, tidak pernah ada hibah. Pokok berani sumpah sudah menang ya. Itu. Udah, kita lanjut. Syurutul wahib, syaratnya orang yang hibah, yang ngasih ada dua, isnan. Pertama al-mulku atau al-milku. Al-mulku hakikatan atau hukman. Harus memiliki, orang yang bisa menghibahkan harus pemilik barang. Ini yang pertama. Yang kedua, wa itlaqut tasarruf fi malihi, harus mutlaqut tasarruf pada hartanya sendiri. Harus mutlaqut tasarruf pada hartanya sendiri. Artinya memiliki ahliyatut tasarruf pada hartanya sendiri. Jadi hibah, syarat pertama orang yang hibah yaitu harus pemilik secara hakiki, ya kayak ini milik saya ini secara hakiki, tak hibahkan sah. Atau hukman, ya apa, memiliki secara hukum. Begini, dalam bab kurban, insya Allah nanti di belakang ada bab kurban di Yakut, ditaruh di belakang. Beda kalau di Muqaddimah Hadramiyah ditaruh setelah bab haji. Sebagian kitab meletakkan bab kurban setelah bab haji sebelum be'. Sebagian kitab yang lain tidak, ditaruh di belakang nanti setelah bab nikah. Gitu. Jadi setelah bab jinayat malah. Apa? Kurban. Kalau ada orang nadar kurban, dengan nadar sapi itu sudah bukan miliknya dia, walaupun belum dibeli ya. Jadi ada orang kurban sapi, nadar, itu sapi ini saya nadarkan untuk kurban. Ada orang ngomong kayak gitu, jadi dinadari untuk kurban. Begitu nadar bukan miliknya sapi itu, sudah bukan miliknya dia. Apanya? Semuanya, ya dagingnya, ya kulitnya, bukan miliknya dia. Tapi masih ada bekas-bekas kepemilikan. Ada bekas-bekas kepemilikan. Artinya begini, ketika sapi itu disembelih,
kulitnya ini kan bukan miliknya yang kurban, sudah keluar dari kepemilikan dia, tapi dia berhak menghibahkan. Kenapa? Dia dianggap memiliki, walaupun bukan pemilik hakiki, tapi secara hukum seperti pemilik. Itu maksudnya. Contoh di bawah itu fatasihu hibatu nahwis suf, sah menghibahkan sebagian bulunya kambing, sebagian bulu kambing domba kan bulunya tebel itu kan ya, itu minal udhiyah al wajibah al kharijah an milkihi bin nadar. Kalau ada orang menadarkan, ada kambing domba yang bulunya tebel itu dinadarkan, wis ini saya nadar untuk kurban, sudah bukan miliknya dia, termasuk bulunya itu bukan miliknya dia, tapi dia berhak untuk menghibahkan ke orang lain. Alasannya likaunihi lahu biha terhadap nahwis suf tadi atau udhiyah nau ikhtisas, karena dia masih memiliki semacam ikhtisas. Kemarin ada milik, ada ikhtisas. Dia memiliki semacam ikhtisas. Termasuk lagi boleh walaupun bukan pemilik wahibatu haqqit tahajjur. Tadi kita siang belajar apa? Ihyaul mawat. Ya. Tanah mawat itu kalau di ihya langsung menjadi milik. Kalau untuk bangun rumah ya dibangun rumah dulu. Setelah rumahnya jadi, ada tembok, ada pintu, ada atap sebagian. Itu baru milik. Tapi kalau hanya masih ditanda-tandai, itu namanya tahajjur. Ini dihibahkan bisa. Padahal sudah milik apa belum? Belum milik. Tapi tak hibahkan bisa. Jadi anak ngambil jatah tanah mawat, sudah tak kasih tanda-tanda, batas-batas gitu, kepingin tak bangun rumah. Habis itu males, tak kasihkan ini, bisa ini. Padahal bukan milik. Kenapa? Milkun hukman, bukan hakikatan. Contoh lagi, wahibatu dorroti lailataha li dorrotiha. Madu, istri kedua, ketiga. Yang dikatakan madu yang pertama apa yang kedua? Ya sama-sama madu. Ya. Yang pertama madunya yang kedua. Yang kedua madunya yang pertama, sama-sama, bukan hanya sama aja statusnya. Ketika orang menikah lebih dari satu, istri pertama dan kedua statusnya sama dalam fikih, tidak ada bedanya. Sama-sama berhak dapat warisan, jatahnya sama, semuanya sama, tidak ada keistimewaan bagi istri pertama, sama saja. Nah, kecuali dalam sistem barat, ya, yang kedua dan terakhir dianggap apa? Pelakor, perebut lelaki orang ya. Udah ada kayak gitu, itu jatuhnya memang 4 kok ya. Udah ada istilah perebut, itu ndak istilah perebut, pengambil hak, bukan perebut, mengambil hak. Berhak apa enggak? Berhak, bukan perebut. Perebut kalau bukan haknya ngerebut. Ini haknya kok, haknya apa bukan? Haknya ya bukan merebut, berarti ngambil haknya ya, ngambil haknya. Itu yang menghalangi itu justru apa? Orang yang menghalangi hak orang lain, iya, nah, seperti itu. Secara hukum begitu. Nah, jadi apa? Wahibatu dorroti lailataha li dorrotiha. Itu. Kalau ada orang menikah lebih dari satu, maka setiap istri harus dikasih jatah. Kalau sudah pernah nginep di salah satu, maka harus nginep di yang lain. Ini harus adil dalam hal ini. Kalau sudah nginep di salah satu, harus nginep ke semuanya, digilir. Nah, jatah giliran istri kedua misalnya dikasihkan ke istri yang lain, ke istri pertama atau ke istri ketiga, boleh. Padahal miliknya dia apa bukan? Bukan milik, tapi milkun hukman, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah salah satu ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, itu jadi kepingin jadi istrinya Rasulullah biar punya kemuliaan saja. Untuk yang lain enggak. Karena itu beliau menghadiahkan, ya Rasulullah, jatah gilir untuk saya berikan kepada Anda, terserah Anda berikan pada siapa. Akhirnya dikasihkan pada Sayyidah Aisyah. Nah, itu. Jadi memberikan. Nah, ini kan bukan miliknya dia kan ya, bukan milik, kok dihibahkan? Ya milkun hukman. Udah, ini syaratnya wahib. Kemudian syaratnya wahib yang kedua, wa itlaqut tasarruf fi malihi, harus mutlaqut tasarruf pada hartanya. Artinya memiliki ahliyatut tasarruf pada hartanya dia. Wali
saya kepada harta saya sendiri mutlaqut tasarruf, bisa hibah. Nah, itu. Tapi kalau saya jadi yang lebih tepat sebenarnya pakai bahasa ahliyatut tabarru ya, yang enak itu. Jadi harus mutlaqut tasarruf, tapi pada hartanya sendiri. Pada hartanya sendiri. Saya kepada harta anak saya mutlaqut tasarruf, bebas bertasarruf, tapi tidak boleh tatawu. Ini fi malihi. Jadi yang boleh hibah khusus yang ahliyatut tasarruf, tapi pada hartanya sendiri, tidak boleh pada hartanya orang. Jadi sebenarnya yang lebih enak pakai bahasa ahliyatut tabarru. Karena wali tidak boleh menghibahkan harta anaknya. Syaratul mauhubilah, syaratnya orang yang diberi. Kalau tadi wahib yang hibah, sekarang syarat yang orang yang diberi, yaitu ahliyatu milki ma yuhabulahu. Harus orang-orang yang bisa. Ahliyah itu memiliki, bisa berarti ya, orang yang bisa memiliki apa yang dihibahkan kepada dia. Harus orang-orang yang bisa memiliki. Karena itu hibah kepada hewan tidak bisa. Hewan bisa memiliki barang, nggak bisa. Karena itu antum hibah kepada hewan tidak sah. Budak bisa memiliki, tidak bisa. Apapun yang didapatkan budak akan menjadi milik saya. Jadi budak tidak bisa memiliki. Hibah pada budak untuk budaknya nggak sah. Beda kalau hibah kepada budak maksudnya untuk sayyidnya bisa. Tapi kalau hibah kepada budak untuk budaknya sendiri tidak sah. Ini syaratnya mauhub lah. Jadi orang-orang yang bisa memiliki apa yang dihibahkan kepada dia. Nah, kepada hewan, pada budak nggak bisa. Anak kecil bisa memiliki apa enggak? Bisa, tapi yang menerima walinya. Yang menerima walinya. Syurutul mauhub, syaratnya barang yang dihibahkan. Syaratnya barang yang dihibahkan khamsatun, ada 5. Pertama, ayyakuna ma'luman, harus maklum, tidak bisa majhul. Itu. Tidak bisa majhul. Itu. Contohnya misalnya ada 2 HP. Ini salah satu dari 2 HP ini tak kasihkan inti. Salah satunya, bukan dua-duanya, salah satunya. Tidak sah. Ya. Jadi harus maklum, tidak bisa mubham atau majhul. Wa ayyakuna tahiran, harus suci. Itu. Kalau najis tidak bisa dihibahkan. Tapi bisa apa? Apa namanya dulu? Naklul yad. Ya. Kotoran sapi bisa dijual? Nggak bisa, tapi bisa dinaklul yad. Nggak bisa dihibahkan juga kotoran sapi itu. Yang tak hibahkan ke ente apa? Kotoran sapi untuk dibuat pupuk tanaman. Nggak sah. Bisanya naklul yad. Naklul yad itu kepada ikhtisas ya. Kotoran ini tidak disebut milik tapi disebut ikhtisas. Dihibahkan, dijual nggak bisa. Naklul yad bisa. Naklul yad ini bisa gratisan, bisa pakai imbalan ya. Kalau pakai imbalan mirip jual. Kalau gratisan mirip hibah. Cuman kalau itu khusus barang yang suci. Kalau hibah khusus barang yang suci. Naklul yad untuk barang-barang yang najis seperti ini ya. Itu jadi naklul yad namanya. Catatan kaki di bawah itu fala tasihhu hibatun najis, tidak sah menghibahkan barang najis. Fatamtani'u hibatul ikhtisas, maka tidak sah, tidak bisa menghibahkan ikhtisas. Kajildil maitah, kulitnya bangkai, wal khamr al muhtaramah, itu tidak sah bimakna tamlikiha. Kalau dimaknai tamlik, memindah kepemilikan, hibah barang yang najis tidak sah. Amma bimakna naklil yadi anha fatasihka. Tapi kalau yang dikehendaki hibah ini maksudnya naklul yad, maka sah. Artinya naklul yad itu saya menghilangkan kekuasaan saya dari kotoran sapi ini untuk ente. Saya menghilangkan kekuasaan saya dari kulit bangkai ini untuk ente. Sudah, gratisan atau pakai imbalan. Naklul yad bisa. Terus syaratnya mauhub lagi, wa ayyakuna muntafa'an bihi, harus bisa dimanfaatkan barang yang dihibahkan itu. Maka barang yang nggak ada manfaatnya tidak sah dihibahkan. Contohnya, fala tasihhu hibatul hasyarat, menghibahkan serangga. Ana bawa 1 kardus itu, fadol. Apa kecoa? Parcel ya. Kecoa tidak sah dihibahkannya. Hasyar tidak ada manfaatnya. Wa alatul lahwi, alat musik, tidak sah hibah alat musik, hibah gitar tidak sah.
Lu manfaat. Manfaat menurut sebagian orang, tapi syara menganggap tidak manfaat karena haram. Jadi nggak sah. Kemudian wa ayyakuna maqduran ala tasallumihi, bisa diterima. Barang yang dihibahkan harus bisa diterima. Barang yang ghasab, yang nggak bisa diambil karena orangnya kuat, siap akan melawan siapapun yang akan mengambil. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yasmikum. Nggak sah. Jadi harus barang-barang yang bisa diserahkan, itu bisa diterima. Kemudian syaratnya lagi wa ayyakuna mamlukan lil wahid, ya tak sebagaimana tadi, harus barang yang dimiliki oleh orang yang hibah, bukan pemilik, tidak bisa hibah. Syartu sighatil hibah, syarat sighatil hibah, syartu sighatil ba', sama seperti syarat sighatnya ba', itu syarat sighatnya hibah sama seperti syarat sighatnya ba'. Kemudian catatan kakinya itu penting. Syartu siqatil hibah, syartu siqatil ba'. Kemudian ada catatan kaki, langsung tak lompat satu baris. Wa'lam. Ini pembahasan begini. Hibah itu akan berpindah kepemilikan tidak cukup siqat. Tidak cukup dengan adanya ijab qabul. Ketika ada ijab qabul, sudah ada akad sah. Tapi barangnya belum pindah milik. Kapan pindah milik? Kalau sudah diterima oleh mauhublah dan menerimanya, mengqobadnya atas seizin wahib. Wadah ya? Jadi saya ngomong, seandainya serius ini, seandainya serius, Haidar, HP ini tak hibahkan ke inti, belum pindah milik. Ya, belum pindah milik. Ente ngomong, iya saya terima. Belum pindah milik. Kapan pindah milik? Kalau sudah ente terima HP ini. Dan nerimanya, ngambilnya seizin ana. Kalau langsung cepet-cepetan, mumpung belum dianu ya, ambil. Oh saya terima, langsung diambil gitu, tanpa izin, percuma, tak rujuk, itu percuma, bisa ya. Saya rujuk hibahnya. Jadi setelah dikobet dan atas seizin wahid baru pindah milik. Tapi kalau belum dikobet, belum pindah milik, bisa dibatalkan. Atau dikobet tapi tanpa izin wahid, bisa dibatalkan. Catatan kaki itu, wa'lam annal ainal mauhubah la tumlaku bimujarradil aqd. Barang yang dihibahkan tidak dimiliki hanya dengan sekedar akad. Wa innama tumlaku bil qabdi bi idnil wahid. Hanya bisa dimiliki dengan qobet atas seizin wahid, atas seizin. Fa idza qabadaha bi idnihi malakaha. Kalau sudah dikobet dengan seizin wahid baru milik. Kalau sudah milik, sekarang masalah kedua, itu masalah pertama. Jadi hibah tidak pindah milik hanya dengan akad, tapi harus ada qobet dengan seizin wahid, satu. Kedua, hibah itu kalau sudah dikobet dengan izin, maka menjadi akad lazim. Menjadilah lazim dan tidak bisa dirujuk, tidak bisa diambil lagi, tidak bisa diambil lagi. Hibah dari siapapun kepada siapapun, tidak bisa diminta kembali, tidak bisa diminta lagi. Dalam salah satu hadis dikatakan ar-raji min hibatihi kal kalbi ar-raji angqaihi. Orang yang mengambil kembali barang yang sudah dihibahkan, sudah pindah milik tadi itu sama seperti anjing muntah ditelan lagi, saking jeleknya. Bukan seperti orang muntah ditelan lagi, seperti anjing muntah ditelan lagi. Itu seperti anjing yang muntah ditelan lagi. Ini orang yang mengambil kembali barang yang dihibahkan. Hibah kepada kakak, kepada adik, kepada paman, pada bibi, pada orang tua, pada tetangga, pada siapa saja.
Kalau sudah dikobet atas izin, pindah milik dan lazim, tidak bisa dirujuk kecuali satu, bisa rujuk. Kapanpun bisa rujuk. Siapa? Orang tua hibah ke anak cucu. Orang tua pada anaknya, kakek kepada cucunya, terus kakek nomor berapa, cucu nomor berapa, terserah. Baik dari cucu ini baik dari jalur anak laki atau dari anak perempuan. Kakek nenek ini baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, berhak rujuk. Jadi orang tua kalau ngasih anak itu, kalau ngasih anak walaupun sudah dikobet bil idin tetap bisa dirujuk walaupun setelah 10 tahun kemudian. Boleh rujuk. Orang tua ngasih rumah pada anaknya, sudah dikobet dengan izin, dapat 10 tahun dicabut, rumahnya tak minta lagi. Rumahnya saya rujuk, saya minta lagi. Nah, ini apa? Bisa kalau orang tua. Kakek nenek juga bisa. Baik kakek nenek dari jalur ayah atau dari jalur ibu, tapi dengan syarat. Apa? Kepemilikan anak masih tetap seperti dulu, belum pernah hilang. Barangnya ini belum pernah keluar dari kepemilikan anak, kepemilikan cucu asli diperoleh dari ayah, asli diperoleh dari kakek atau nenek atau ayah ibu, belum pernah hilang dari kepemilikannya. Kalau sudah pernah hilang dari kepemilikannya, walaupun kemudian balik lagi, nggak bisa dirujuk. Ya apa contohnya? Ada anak dikasih sepeda motor sama orang tuanya, ini tak hibahkan untuk kamu. Dihibahkan sudah, bukan hanya suruh pakai, dihibahkan, motor ini hibah untuk kamu. Diterima dengan izin orang tua. Ini selama kepemilikannya nggak pernah hilang, kapanpun boleh dirujuk oleh orang tua tadi. Kapan tidak bisa dirujuk? Kalau kepemilikannya sudah pernah hilang. Misal motor tadi dijual, setelah dikobet diterima hibah, dikobet diterima oleh anak, dijual pada orang lain. Setelah dijual pada orang lain, dibeli lagi. Udah, berarti motor ini bukan hasil pemberian orang tua, tapi hasil beli. Tidak bisa rujuk. Tiba-tiba orang tuanya datang, motornya tak rujuk, tidak bisa. Kok nggak bisa? Sudah saya jual kemarin, terus tak beli lagi. Lu kok begitu? Ya khawatir ini terjadi. Jadi dijual dulu kemudian dibeli lagi. Itu nggak bisa rujuk kalau kayak gitu sudah. Nah, kita lanjut. Fa idza qabadaha bi idnihi malakaha wa lam yakunil wahib ar-ruju'u fiha. Enggak bisa wahib rujuk illa in kana wahib aslan lil mauhubilah, kecuali kalau wahibnya asal orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek asal itu. Baik min jihati abihi aumihi, kakek nenek dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Nah, ini bisa rujuk ini dengan catatan wakanatil ainul mauhubah fi sultatihi, selama barang yang dihibahkan tetap dalam kekuasaan mauhublah, kekuasaan anak dan tidak pernah hilang. Fayamtani urrujuk bizawaliha, zawalil ain. Kalau kepemilikannya sudah hilang, kepemilikan anak terhadap barang yang dihibahkan itu sudah hilang, maka tidak bisa rujuk. Wa in ada ilaihil milku, walaupun kemudian balik jadi miliknya lagi, tidak bisa rujuk. Kenapa? Li'annahu al'an ghairu mustafadin minal asli hatta yuzilahu birruju'i fihi. Karena kalau sudah pernah dijual kemudian dibeli lagi atau dikasihkan orang kemudian balik ke dia lagi, kepemilikannya tidak diambil dari orang tua, tapi dari orang lain. Kalau dari orang tua bisa dihilangkan, kalau tidak dari orang tua maka tidak bisa dihilangkan. Kemudian tadi itu hibah, kalau belum qobet bil idin, belum pindah ke kepemilikan, hibah apapun, sehingga bisa dirujuk kapanpun kalau belum qobet. Kalau belum ada qobet kok meninggal, yang ngasih meninggal. Jadi ada ayah ngasih sawah atau ngasih rumah ke anaknya. Nah, rumah yang di sana itu, rumah yang di Surabaya itu tak hibahkan pada kamu.
atau rumah ini tak hibahkan pada kamu, tapi gak dilakukan proses qobd yang sah. Kapan-kapan insya Allah kita bahas bagaimana caranya qobd yang sah. Umumnya orang ngasih rumah, orang tua ngasih rumah ke anak itu umumnya tidak ada qobd. Umumnya tidak ada qobd, sehingga belum pindah milik, masih tetap miliknya orang tua. Jadi ada orang tua, nak, rumah ini tak hibahkan pada kamu, wis jatahnya kamu ini tak hibahkan pada kamu, tapi nggak dilakukan qobd yang benar. Orang tuanya meninggal, apa batal hibahnya? Tidak batal. Ya apa? Tergantung ahli waris. Kalau ahli waris setuju, ya wes tetap hibah untuk inti, silahkan dikobet, ya lanjut hibahnya. Tapi kalau mereka tidak bisa, dulu yang hibah orang tua, kemudian belum kobet, kita nuntut untuk diwaris, ya diwaris. Nah ini banyak menimbulkan cekcok ini, banyak menimbulkan ribut ini. Karena itu kalau orang tua mau hibah, khususnya yang akor seperti tanah, rumah, kayak gitu, itu yang jelas. Ada saksi, ditulis, pakai surat, tanda tangan bermaterai, itu terus dilakukan qobd yang sahih, sehingga tidak bikin keributan di masa yang akan datang. Kalau tidak begitu nanti ribut, yang dikasih merasa ini sudah dikasihkan pada saya, jangan macem-macem diwaris, tak bacok kamu misalnya ya. itu kata yang lain tidak bisa, tidak ada qobd, tidak ada saksi, nggak ada yang tahu, kamu tok, jangan ngarang cerita. Akhirnya ribut gara-gara orang tuanya kurang bijak. Kenapa gak bijak? Gak ngerti hukumnya. Orang gak ngerti hukumnya gak bisa bijak. Karena itu harus yang bijak. Dan kalau ngasih-ngasih, jadi kewajiban jadi ngasih secara tidak adil itu makruh, dan salah satu penyebab anak durhaka. Orang tua jangan pilih kasih. Urusan hati nggak bisa diatur, sama kayak pada istri lebih dari satu. Untuk urusan cinta dalam hati tidak harus sama. Cinta nggak bisa disetting. Ini ya kalau sound system ini volumenya bisa, bassnya di segini, anunya begini segini, ya bisa diatur. Kalau hati nggak bisa diatur, cintanya ini 20%, ini 20%, ini masing-masing 25%, tidak bisa diatur. Perlakuan dohir harus adil. Hati tidak bisa. Pada anak juga begitu. Punya anak misalnya 5, ada anak yang paling dicintai, tidak masalah. Urusan hati tidak masalah. Tapi jangan ditampakkan dalam perlakuan secara dohir. Perlakuan secara dohir samakan. Kalau anak yang disenangi ini datang, disambut, dimuliakan, anak yang lain perlakukan seperti itu. Kalau anak yang disenangi ini dibelikan hadiah, yang lain belikan hadiah. Perlakuan dohir samakan. Tidak wajib, tapi makruh. Kalau tidak adil itu makruh. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa kalau sampai anak itu durhaka, yang lain durhaka. Ini yang salah orang tuanya. Orang tuanya tidak berbakti pada anak. Jadi jangan berharap anak berbakti pada orang tua. Loh, ada tak bakti orang tua pada anak? Ada. Jadi yang harus berbakti itu bukan hanya anak pada orang tua juga harus berbakti pada anak. Nah, itu harus berbakti pada anak. Karena itu harus yang adil. Urusan hati tidak ada yang tahu urusan hati. Tapi perlakuan secara dohir harus disamakan. Kalau ngasih-ngasih itu disamakan. Kalau tidak makruh. Nah, tadi yang masalah tadi itu, walau matal wahib awil muttahib, wahib yang ngasih, muttahib yang dikasih. Qoblal qobdi, kayak tadi itu, orang tua atau yang lain ngasih apa-apa kepada orang belum dikobet kok mati, lam tanfasikhil hibah, maka hibahnya tidak terfasah. Bil mana asyamil lil hadiah was shadaqah, baik hibah yang ada ijab kabulnya itu, atau hadiah atau sedekah. Atau hadiah atau sedekah, tiga-tiganya ini tidak batal ketika itu dihibahkan tapi belum qobd. Salah satunya mati, tidak batal. Terus siapa? Bal yaqumu warisuhu maqamahu, ya digantikan oleh ahli warisnya. Jadi ahli warisnya wahib boleh membatalkan, ahli warisnya mauhublah bisa untuk mengqobd. Ya, itu bisa untuk mengqobd. Diteruskan oleh itu. Kita lanjut. Suratul Hibah.
ayyakula zaidun li amrin wahabtuka hadzal kitab fayaqulu amrun qabiltu. Ini ijab dan qabul. Tapi dengan hanya ijab qabul tidak memindah kepemilikan, melainkan harus ada qabd biidnil wahib. Sebagai penutup, barusan disinggung ada hadiah, ada sedekah, ada bedanya ya. Jadi hibah itu kadang-kadang yang dimaksud ini. Jadi hibah ini kadang-kadang hibah yang ma'al ijab wal qabul. Ada yang model sedekah, ada yang model hadiah. Jadi kadang makna hibah ini mencakup tiga-tiganya, kadang berlawanan dengan yang lain. Tadi hibah di sini termasuk rukunnya sighot kan ya? Harus ada sighot. Itu hibah yang ini. Kalau sedekah tidak perlu, hadiah tidak perlu, dikasihkan langsung jadi milik, tidak perlu sighot. Ini kita berangkat dari pendapat muktamad yang mengharuskan sighot ijab dan qabul. Apa bedanya? Begini, sedekah itu, pemberian itu bisa dikatakan sedekah kalau memiliki salah satu dua. Ngasih niat pingin dapat pahala, atau dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang fakir, antum kasih pemberian apapun, otomatis itu namanya jadi sedekah. Pokok kalau ngasihnya kepada orang yang membutuhkan itu jadi sedekah. Atau bukan orang yang membutuhkan, orang kaya antum kasih, niatnya berharap pahala dari Allah karena Ramadan, hadiah sedekah kepada orang yang ketemu sudah siapapun. Ketemunya orang kaya, kasih. Niatnya pahala, bukan niat apa? Bukan niat mancing. Ya, melempar umpan pingin dapat yang gede ya. bukan mancing. Niatnya pahala dari Allah, tidak ada urusan dari itu. Maka jadi sedekah. Jadi sedekah, pemberian itu dikatakan sedekah imma karena niatnya mencari pahala dari Allah, atau karena penerimanya orang yang membutuhkan. Kalau hadiah, pemberian itu dikatakan hadiah kalau tujuannya memuliakan, tujuannya ta'zim, ikram, memuliakan. Jadi ada juara kelas, ada murid ujiannya hasilnya paling bagus, untuk memuliakan dikasih pemberian, ini namanya hadiah. Atau diantar ke rumahnya, itu namanya hadiah. Itu diantar ke rumahnya, namanya hadiah. Kalau hibah yang biasa, ya yang ada ijab qabulnya itu. Lah kadang-kadang pemberian itu bisa disebut hibah plus disebut sedekah. Kadang bisa disebut tiga-tiganya. Kapan disebut tiga-tiganya? Kalau ada ijab qabul, kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan, tujuannya memuliakan. Ya, melihat ijab kabulnya ini hibah, melihat penerimanya orang yang membutuhkan namanya sedekah, melihat tujuannya untuk memuliakan namanya hadiah. Jadi kadang-kadang satu pemberian itu memiliki tiga nama, kadang enggak, ya sedekah aja, bukan hadiah, bukan hibah. Kapan? Kalau ngasih tanpa ijab kabul kepada orang yang membutuhkan, tujuannya untuk berharap pahala. Ini bukan hadiah, bukan hibah, tapi sedekah dan seterusnya. Silahkan dikembangkan sendiri. Pokok itu tadi ya. Jadi kalau hibah itu yang ada ijab kabulnya. Kalau sedekah itu berharap pahala atau penerimanya orang yang membutuhkan. Kalau hadiah tujuannya untuk memuliakan atau diantar ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Itu namanya hadiah. Ini ada hadiah Lebaran, ambil sendiri ke rumah, bukan hadiah. Suruh ngambil sendiri, tujuannya bukan memuliakan karena kasihannya, bukan hadiah. Keliru itu nyebutnya hadiah. Hadiah model apa ini? Ngasihnya bukan karena memuliakan dan suruh ngambil sendiri ke rumah. Nah, ini bukan hadiah itu ya, bukan hadiah. Hadiah itu untuk memuliakan atau diantar ke rumahnya, itu baru hadiah. Wadah ya? Nah, ini kita berhenti di sini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.